Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan lagi cerita pendakian Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari, Imam, dan Desi yang didampingi oleh Mamat, saudara dari Ari yang merupakan warga kaki Gunung Salak. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Hutan sudah nampak semakin gelap. Suara binatang malam pun sudah terdengar ramai saling bersahutan. Udara yang berhembus terasa sangat dingin, hampir membekukan tubuh, sehingga mereka pun harus berusaha menahannya sampai perjalanan berakhir. Imam terlihat sudah kembali siap-siap membereskan ranselnya, sementara Mamat dan Ari nampak masih menikmati cemilan. Sedangkan Desi terlihat bungkam dengan wajah yang pucat. Dia nampak menggigil menahan rasa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. "Desi kenapa?" tanya Mamat yang merasa aneh karena sejak tadi diam tak bersuara. Desi hanya tersenyum sedikit dengan bibir yang nampak pucat. Dia tengah berusaha menahan rasa dingin yang begitu hebat sehingga tak mampu lagi berkata-kata. "Wah, gawat Ri, kita harus bikin tenda di sini aja. Kasihan Desi, dia kedinginan," saran Mamat yang tidak tega melihat Desi yang nampak menggigil. Kemudian, tanpa memperdulikan persetujuan Ari dan Imam, Mamat langsung bergegas meraih tenda yang dibawa Desi dan berusaha mendirikannya dengan cepat. "Iya sih, gimana Mam?" tanya Ari pada Imam yang terlihat ingin segera melanjutkan perjalanan. "Ya, namanya juga di gunung, udah pasti dingin lah. Nanti juga kalau berjalan hangat lagi," sahut Imam nampak tak setuju. "Tapi ini bahaya loh Mam, perjalanan sampai puncak tuh masih lumayan jauh. Aku takut Desi kenapa-napa," ujar Mamat mengingatkan sambil sibuk mendirikan tenda. "Aduh, jangan sok tau lah, cuma tinggal ke puncak doang, paling juga cuma beberapa menit. Tapi ya kalau kalian mau bikin tenda silakan aja, gua nggak bakalan maksa kok," sahut Imam terlihat tidak senang. Dia langsung berdiri hendak pergi sendirian. "Terus kamu mau kemana Mam?" tanya Ari nampak tidak mengerti. "Ya kan kalian katanya mau ngecamp di sini, jadi gua berangkat sendiri aja ke puncak," sahut Imam. Dia memaksa Ari dan Mamat untuk ikut dengannya secara halus. Imam tahu mereka tidak mungkin berkemah di tempat itu, sementara tenda hanya ada satu. Desi yang melihat teman-temannya saling beradu argumen, dia nampak hanya diam, tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata. Tubuhnya mulai terasa beku dan kebas di beberapa bagian tubuhnya. "Loh, tapi kan tendanya," ujar Ari lagi. "Ya terserah kalian, tidur aja di tendanya Desi," jawab Imam lagi. "Kamu itu kenapa sih Mam? Harusnya kamu itu paham kondisi Desi dalam bahaya. Kalau terlalu lama kedinginan, dia bisa hipo," bentak Ari marah. "Iya, gue juga tahu. Tapi semua ini gara-gara si Mama tuh dan kedua temannya ikut. Sejak awal perjalanan selalu aja ada hambatan. Dan anehnya kok tenda aja bisa sampai rusak. Aduh, pendakian macam apa coba?" timpal Imam nampak menyalahkan. "Mam, jaga mulut lu. Bisa-bisanya di saat kayak gini lu ngelantur kesana kemari. Harusnya lu mikir, justru kalau nggak ada Mamat, apa yang akan terjadi barusan? Lu sendiri nggak bisa ngapa-ngapain kan?" ujar Ari lagi nampak mulai marah pada Imam. "Terserahlah," ujar Imam sambil pergi melanjutkan perjalanan seorang diri. Dia berpikir di atas pasti banyak pendaki lain, jadi tidak peduli meskipun pergi seorang diri. Mam!" teriak Ari sambil bangkit dan hendak mengejar Imam. Dia sangat kesal dengan sikapnya. Mamat yang melihat Ari mulai emosi
langsung menjambak jaket Ari yang hendak berlari mengejar Imam. Seketika tubuh Ari terpelanting karena tertahan. "Udah Ri, biarkan aja," ujar Mamat yang menahan Ari untuk mengejarnya. "Aku nggak ngerti sama si Imam. Bisa-bisanya dia tega pergi. Udah tahu tenda cuma tinggal satu. Brengsek lama-lama dia." "Udah lari, jangan memperparah keadaan. Sifat asli seseorang akan muncul ketika masalah datang, di mana kondisi kita sedang berada di hutan belantara atau di tengah lautan. Bahkan bisa saling membunuh jika tidak bisa mengendalikan diri," ujar Mamat mengingatkan. "Astagfirullah," ucap Ari seraya mengusap wajahnya. Dia terlihat bingung sekarang harus bagaimana. "Sekarang bantu aku bangun tenda Ri, kasihan Desi," kata Mamat yang nampak kesulitan mendirikan tenda karena belum begitu pengalaman. "Ya udah Mat, kamu cari kayu bakar aja, biar aku yang ngurus tendanya," kata Ari. "Buat apa Ri? Kayunya pasti basah semua," sahut Mamat kurang paham. "Ya nggak apa-apa Mat, nanti kita bakar pakai parafin." Setelah beberapa saat kemudian, tenda pun sudah berhasil didirikan. Ari segera menyuruh Desi untuk masuk dan berganti pakaian. Kemudian Desi pun terlihat susah payah pergi masuk ke dalam tenda. Dia segera berganti mengenakan pakaian kering dan kemudian membungkus tubuhnya dengan sleeping bag. Ari langsung menyiapkan peralatan memasak dan mendidihkan air supaya tubuh Desi bisa lebih hangat. Sementara itu, Mamat sudah kembali membawa beberapa kayu bakar yang nampak basah. "Des, ini diminum dulu tehnya biar hangat," panggil Ari dari depan pintu tenda. Dia terlihat memegang segelas teh yang baru saja dibuatnya. Namun, dia tidak mendapat jawaban dari Desi. Kemudian Ari membuka tendanya dan terlihat Desi tengah menggigil hebat. "Des, kamu kenapa Des?" teriak Ari yang kaget melihat Desi. Wajahnya begitu pucat, sangat jelas terlihat memutih. Ari langsung meletakkan senter di atas langit-langit tenda dan bergegas mengeluarkan emergency blanket dari dalam tasnya dan dengan cepat membungkusnya ke tubuh Desi. "Kenapa Ri?" tanya Mamat yang penasaran karena Ari terlihat panik di pintu tenda. "Desi kena gejala hipomat," sahut Ari sambil sibuk membalutnya dengan selimut aluminium foil. "Kita harus cepat membuat api Ri. Mana parafinnya?" tanya Mamat seraya mendekati Ari. Mereka berdua terlihat panik dengan kondisi Desi yang hampir kritis. Tubuhnya sudah terlihat pucat pasi dan menggigil dengan hebat. Tandanya Dewi tengah mengalami hipotermia. Mamat dan Ari segera membuat api unggun dengan cepat di depan pintu tenda dan mendekatkan tubuh Desi ke arah pintu. Untungnya Desi masih sadarkan diri, sehingga dia masih bisa diberi asupan minuman hangat dan makanan. Jadi suhu tubuhnya perlahan mulai kembali membaik. Ari dan Mamat beristirahat cukup lama sambil berbincang-bincang di depan tenda. Akhirnya Desi pun sudah kembali normal. Dia bangun dan mencoba keluar menghampiri kedua temannya. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali duduk di depan tenda sambil menghangatkan tubuh dekat api unggun. "Di mana Imam?" tanya Desi sambil melongok keluar tenda, karena dia tidak melihat Imam bersama Mamat dan Ari. "Dia pergi sendiri ke puncak, Des," sahut Ari. "Terus kenapa kita masih di sini?" tanya Desi lagi yang tidak menyadari kalau dirinya baru saja mengalami kritis. "Udahlah, duduk dulu, hangatkan tubuh," ujar Mamat. Desi pun duduk di pintu tendanya sambil menikmati kehangatan dari api unggun. Dia belum sadar jika dia barusan terkena hipotermia dan hampir kritis. "Tadi dia pergi sendirian Des ke puncak. Dia nggak setuju untuk mendirikan tenda di sini," ujar Ari menjelaskan. "Terus kenapa kita di sini?" tanya Desi nampak tak mengerti. "Tadi elu kena hipo, hampir parah. Jadi gua sama Mamat mengajaknya membuat tenda di sini. Khawatir kondisimu semakin parah," jawab Ari lagi menjelaskan. "Hah? Yang bener Ri? Kok gua nggak sadar sih?" tanya Desi nampak tak percaya. "Orang yang kena hipo biasanya nggak menyadarinya Des," ujar Mamat menjelaskan. Desi nampak masih mengingat-ingat kejadian sebelumnya. "Terus gimana Imam? Kok dia nekat sih?"
Tanya Desi lagi. Udahlah, dia juga tidak memikirkan kamu kok. Dia egois, tega ninggalin teman di hutan kayak gini. Apalagi lu tadi benar-benar dalam bahaya. Pemikirannya kayak anak-anak. Udah tahu tendanya tinggal satu, malah pergi juga. Ujar Ari nampak masih kesal. Kok dia jadi berubah gitu sih? Aneh gue. Kata Desi merasa ikut kesal karena ternyata Imam tidak memperdulikan keselamatannya. Kalau Desi udah merasa kuat lagi, nanti kita susul Imam ya. Aku takut terjadi apa-apa sama dia, ujar Mamat. Ah, biarin aja Mat. Jangan pedulikan orang egois macam dia. Lagian dia juga belum tentu memikirkan keselamatan kita. Timpal Ari yang mulai malas memikirkan nasib Imam. Jangan gitu Ri. Ini hutan loh. Kita saling membutuhkan. Karena di sini nggak ada yang lain untuk dimintai pertolongan. Syukur-syukur kalau bertemu pendaki lain. Nah, kalau tidak, kata Mamat lagi mengingatkan saudaranya. Iya, aku juga tahu Mat. Tapi kamu tahu sendiri kan bagaimana dia egoisnya. Sahut Ari terlihat masih marah dengan sikap Imam. Udahlah, jangan begitu. Justru kita harus berusaha agar tidak terpancing. Nanti kalau semua bersikap sama, bisa celaka Ri. Setelah Desi merasa tubuhnya sudah kembali normal, dia segera mengajak keduanya untuk kembali berangkat melanjutkan perjalanan. Dia merasa khawatir pada saudaranya yang berangkat sendiri menuju puncak. Perjalanan mereka tinggal menghabiskan satu medan lagi untuk sampai ke puncak. Namun, mereka harus lebih waspada karena akan berjalan di tengah kegelapan, melintasi medan yang licin dan terjal dengan bantuan senter di kepala. Ayo, kita berangkat lagi. Gue khawatir Imam sendirian di sana, ajak Desi pada yang lainnya. Mereka pun segera bangkit dari duduknya dan mulai bersiap-siap membereskan semua perlengkapannya. 15 menit kemudian, mereka pun sudah nampak siap menggendong tas ranselnya masing-masing. Des, bawa tas ini aja. Ranselnya biar aku yang bawa ya. Kata Mamat merasa khawatir dengan kondisi yang baru saja membaik. Gak apa-apa kok, biar Desi aja yang bawa, sahut Desi. Kamu jangan memaksakan Des, biar Mamat yang bawa. Kamu bawa tas Mamat aja yang ringan, kata Ari menyarankan. Ya udah, maaf ya, jadi merepotkan, ujar Desi sambil menyerahkan tasnya. Gak apa-apa Des, sahut Mamat seraya meraih tas ransel Desi dan memberikan tas yang dibawanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah kembali berjalan. Dengan perlahan-lahan dan sangat hati-hati, Mamat terlihat memimpin mereka dari depan, karena dia tidak mau kejadian yang tadi dialami kembali terulang. Setengah jam telah berlalu, perjalanan mereka nampak masih santai, karena hanya melewati jalanan yang tidak terlalu menantang. Lambat laun mereka kini sudah sampai di punggung gunung yang terjal. Mamat nampak berjalan dengan sangat hati-hati karena pijakannya terasa licin. Sementara itu, Imam yang berjalan seorang diri nampak masih terus berusaha untuk sampai ke puncak. Dia sudah berjalan cukup lama, namun dia merasa perjalanannya hanya berputar-putar saja, sehingga dia dibuat pusing dan kelelahan. Heran gua, bukannya tadi shelter terakhir, kok gua nggak sampai-sampai dari tadi? Ujarnya pelan. Dia berhenti sejenak seraya mengerutkan keningnya. Apa mungkin gua tersesat ya? Ah, mungkin cuma halusinasi, gumamnya sambil melanjutkan langkahnya lagi. Imam kembali berjalan. Dia mencoba memfokuskan diri dan mencermati setiap langkah dengan teliti. Dan pada akhirnya, Imam pun nampak sudah kehilangan banyak tenaga, sehingga semangatnya perlahan-lahan mulai pudar. Perjalanan Imam akhirnya harus terhenti ketika dia sampai di depan ruas jalan yang sangat terjal dan mengerikan. Seketika nyalinya ciut dan merasa membutuhkan pertolongan. Aduh, gimana ini? Ujarnya. Dia nampak kaget ketika berhadapan dengan jalan yang sangat curam, di mana dia harus berjalan di tepian tebing yang dalam. Imam terjebak di antara dua pilihan, di mana keduanya sama-sama sulit untuk dipilih. Ingin rasanya segera sampai di puncak, namun medan jalannya sangat mengerikan. Begitu juga jika dia memilih untuk kembali.
Berjalan menuruni jalan licin bukan hal yang mudah di malam hari. Dia bisa saja tergelincir dan terperosok ke dasar jurang. Aduh, gimana ini? Mana udah jauh lagi? Gumamnya sambil berpegangan pada akar di dinding tebing yang licin. Ini gak mungkin gua lewati tanpa bantuan tali. Gumamnya lagi sambil mencari tempat untuk beristirahat dan berpikir sejenak. Akhirnya Imam diam cukup lama di ruas jalan yang dirasa aman. Dia terlihat duduk di bawah sebuah pohon sambil berpegangan kuat pada akar. Dia mencoba berpikir untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapinya. Malam terus semakin larut. Sekarang sudah pukul 8 malam. Sementara itu, langit terlihat mendung. Gumpalan awan mulai terlihat di biasnya kilatan petir yang sesekali muncul menerangi hutan. Imam mencoba menenangkan dirinya. Beberapa batang rokok sudah dia habiskan sambil berpikir mencari jalan keluar. Dia berharap ketika temannya segera naik dan menolongnya. Ya ampun, astagfirullah, astagfirullah, teriaknya seraya mengucap istighfar berulang-ulang. Imam merasa sangat kaget. Dia terperanjat dan hampir saja terperosok ke bawah. Imam tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya seorang perempuan yang tengah berjalan bersama gadis kecil. Mereka muncul begitu saja, tepat di depan sorotan senter kepalanya, dan seolah berjalan dengan santai turun dari puncak gunung menuju ke arahnya. Ya Allah, ucap Imam langsung mematikan senternya, dan dia berusaha bersembunyi di balik pohon tersebut dengan wajah yang terlihat tegang. Namun, beberapa saat kemudian, Imam kembali dibuat ketakutan karena sosok keduanya hilang begitu saja tanpa sepengetahuannya. Pergi kemana mereka? Gumam Imam dengan sorot mata yang liar melihat ke segala arah. Siapa mereka? Gumamnya lagi sambil terus mencari mereka. Imam mulai merasakan suasana semakin mencekam. Tengkuknya terasa lebih tebal, dan seketika bulu kuduknya pun mulai berdiri, sehingga nampak jelas rasa takut di wajahnya. Gimana ini? Gumamnya lagi. Dia dibuat semakin bingung harus berbuat apa. Aduh, kemana lagi si Aris sama Desi? Sialan, kenapa nggak melanjutkan perjalanan sih? Ini gara-gara bocah kampung itu. Semuanya jadi kacau. Gumam Imam yang mengharapkan kedua temannya segera datang. Ketika Imam terus mencari sosok itu, kemudian dia kembali melihatnya. Tetapi anehnya, sosok itu hadir di lokasi yang sama dan persis sedang berjalan ke arahnya. Imam merasa sangat ketakutan karena hal tersebut terus terjadi beberapa kali, seperti potongan film yang diputar berulang-ulang. Dengan wajah yang nampak pucat, Imam semakin erat memegang pohon di depannya. Dia terlihat sangat ketakutan dengan apa yang tengah dialaminya. Matanya terus berputar melihat ke segala arah. Dia merasa sosok itu sangat dekat dengannya, sehingga rasanya pundak semakin berat karena bulu kuduk yang tak pernah berhenti berdiri. Lu ngapain di situ, Mam? Tanya Desi dengan suara agak kencang. Imam menjerit menganga. Dia terperanjat kaget bukan kepalang. Rupanya kalian, syukurlah, ucap Imam seraya menarik nafas yang dalam. Dia terlihat lega sembari mengelus-elus dadanya. Shh, jangan berisik. Gua dari tadi di sini. Gua melihat sosok perempuan dan seorang gadis kecil bolak-balik terus. Dia turun dari puncak menuju ke sini, tapi dia nggak sampai-sampai. Mereka terus mengulang seperti itu. Tapi gue nggak tahu kapan mereka naik lagi ke atas, bisik Imam dengan suara pelan. Nah, itulah akibatnya kalau terlalu sombong. Terasa sendiri kan sekarang? Ujar Desi nampak masih kesal dengan Imam. Dia tidak peduli dengannya yang hampir mati kedinginan. Justru kalianlah yang terlalu lelet jalannya. Pada kemana dulu sih? Tanya Imam terlihat kesal. Apaan lu? Harusnya gue yang nanya lu. Di saat tadi gue hampir mati, lu kemana, Mam? Dasar egois, ujar Desi merasa tak terima dengan celotehan Imam yang seolah menyalahkan ketiganya. Ya elah, jangan lebay deh. Cuma begitu doang, manja banget. Ini tuh hutan, Des. Jadi sakit sedikit tahanlah.
Di sini gak ada dokter, gak ada bapak ibu lo. Kayak baru kali ini aja lu naik gunung, ujar Imam nampak tak terima dituduh tidak solidaritas. Jaga mulut lu, Mam. Lu gak pantas tau bicara kayak begitu. Si Desi baru aja melewati masa kritis, sementara lu tahu apa? Seketika Ari terlihat berang mendengar ocehan Imam yang dianggapnya tidak pantas diucapkan. Lu juga gak tahu kan apa yang gua alami? Gua hampir mati sendirian dari tadi di sini. Sekarang kalian mau nyalain gua gitu? Bentak Imam yang merasa justru dirinya lah yang hampir mati. Ya itu sih salah lu, Mam. Bukankah itu kemauan lu yang sok pemberani? Pakai pergi sendirian? Timpal Desi mencoba menyadarkannya. Mamat terlihat menggeleng-gelengkan kepala. Dia benar-benar merasa aneh sekali dengan sikap Imam yang tidak sedikit pun merasa bersalah. Malah semakin lama dia terlihat semakin tak bisa mengendalikan diri. Udah, berhenti bertengkar, bentak Mamat seketika membuat mereka terdiam. Jadi begini ya, yang katanya pendaki berpengalaman. Masih untung kamu bisa pulang dengan selamat dari hutan, kata Mamat memarahi Imam. Bocah kampung, jujur aja ya, baru kali ini gua mendaki kayak gini. Sebelumnya kita happy-happy aja. Apa lu masih belum sadar kalau ini semua gara-gara lu dan kedua teman lu yang mengacaukannya? Timpal Imam dengan nada tinggi. Dia terlihat tetap tidak mau sadar diri. Astagfirullah, gumam Mamat menahan amarahnya. Udah, jangan banyak bacot. Sekarang mau lanjut gak? Bentak Imam dengan suara keras. Ya udah ayo, ujar Ari. Kemudian Imam segera keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan hati-hati, dia mulai turun meniti akar-akar yang ada di pijakannya untuk kembali ke jalan. Mana tali, Ri? Kita nggak mungkin bisa melewati jalan ini kalau tanpa tali. Ini terlalu berbahaya, ujar Imam meminta tali pada Ari. Ari dengan sigap meraih tasnya dan mengeluarkan tambang memberikannya pada Imam. Imam terlihat mulai mengikatkan tali tersebut pada sebuah pohon dan beberapa saat kemudian semuanya nampak sudah siap. Mereka bermaksud untuk kembali meneruskan perjalanan. Imam nampak berdiri paling depan sambil berpegangan pada tali tersebut. Namun ketika dia hendak melangkahkan kakinya, seketika Imam berteriak dan mundur beberapa langkah. Dia terperanjat karena melihat sosok perempuan itu kembali menampakkan diri. Ari, Mamat, dan Desi pun dengan jelas melihatnya. Mereka semua terperanjat kaget dibuatnya. Bulu kuduk pun serentak berdiri, meresponnya dengan spontan. Dengan rasa yang tidak karuan, mereka membungkukkan badannya dengan perlahan. Desi yang awalnya tidak percaya dengan omongan Imam, akhirnya dia membuktikannya sendiri bahwa sosok perempuan itu bukan hanya cerita akal-akalan Imam saja. Demikian pula dengan Mamat dan Ari. Mereka pun tidak henti-hentinya berdoa memohon perlindungan. Sementara Imam terlihat melongo, tidak mampu berucap apapun, seraya bengong dengan mulut menganga. Dengan wajah yang jelas terlihat menahan rasa ketakutan, mereka terus memperhatikan sosok wanita itu dari kejauhan. Bak harimau yang sedang mengintai mangsanya, mereka begitu senyap tak bersuara. Sosok tersebut terus berjalan seolah tidak menyadari keberadaan Ari dan teman-temannya. Sesaat kemudian, perlahan-lahan mulai tercium semerbak bau harum bunga melati yang begitu menyengat menusuk penciuman mereka. Sontak saja hal tersebut membuat jantung mereka berpacu lebih kencang. Tengkuk terasa semakin berat karena bulu kuduk tak berhenti berdiri, dan keringat dingin pun mulai terasa menjalar di sekujur tubuh mereka. Namun, tidak demikian bagi Mamat yang sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dia sering berpapasan dengan jin penghuni Gunung Salak ketika pergi berburu bersama teman-temannya. Tubuh wanita itu terlihat sangat jelas kala diterangi kilatan petir yang sesekali masih terus datang memancarkan sinarnya. Sekilas sosok itu nampak seperti manusia biasa yang sedang berjalan bersama anaknya. Kayaknya gua pernah melihatnya, tapi di mana ya? Ujar Ari yang nampak samar-samar mengenal sosok perempuan itu. Shh, jangan berisik lu ah, ujar Imam terlihat sangat ketakutan.
Mamat yang juga ikut memperhatikannya mulai mencurigai sosok itu telah memberikan petunjuk. Bahkan dia masih sangat ingat betul bahwa sosok perempuan dan anak gadis tersebut pernah berusaha menghentikan mobil imam sewaktu perjalanan berangkat tadi pagi. Ini pasti pertanda sesuatu. Dia sepertinya berusaha mengingatkan, gumam Mamat sambil terus berpikir menyimpulkannya. Namun Mamat tidak menceritakannya langsung pada mereka. Dia merasa khawatir itu akan membuat ketiga temannya celaka. Apalagi di depan mereka terdapat jurang curam dan mengerikan. Seiring sosok itu perlahan mulai lenyap di kegelapan malam, Mamat terus berpikir apa maksud sosok tersebut memperlihatkan wujudnya. Karena dia tahu betul setiap penampakan makhluk halus di gunung itu pasti memiliki maksud tertentu. Apa maksudnya dia menampakkan diri? Mamat tidak henti-hentinya bertanya-tanya dalam hati. Gimana sekarang? Tanya Desi terlihat masih ketakutan. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ayo, lebih baik kita berangkat sekarang, ujar Imam mengajak segera pergi menuju puncak. Setelah lama mereka diam di tempat, perlahan suasana pun kembali tenang. Dan akhirnya mereka pun kembali bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah dibuat ketakutan dengan sosok penampakan itu, kini mereka kembali dicekam ketakutan. Pasalnya, mereka harus berhadapan dengan suasana yang tidak kalah menegangkan. Karena mereka harus melewati ruas jalan di pinggiran tebing yang sangat dalam. Tanah yang mereka injak terasa sangat licin. Apalagi ketika menginjak akar pohon yang menyembul di atas tanah. Untung saja, pertolongan dengan tali pegangan sehingga mereka bisa melaluinya dengan mudah. Ayo, kamu duluan Mam, ujar Ari menyuruh Imam segera berjalan. Lu aja Deri, sahut Imam terlihat takut berjalan paling depan. Ya udah, biar aku aja yang duluan, ujar Mamat seraya mulai menginjakkan kakinya di ruas jalan yang terjal itu. Setelah beberapa menit bersusah payah melewati jalanan yang terjal, akhirnya tepat pukul 11 malam, mereka sudah sampai di puncak Manik 1. Rasa lega jelas terlihat di wajah mereka yang nampak sudah lesu dan kelelahan. Setelah beristirahat beberapa menit, mereka nampak berjalan-jalan memilih lokasi untuk mendirikan tenda. Imam segera bergegas mendirikan tenda dibantu oleh Ari. Beberapa menit kemudian, tenda mereka pun sudah selesai didirikan. Sementara itu, setelah membantu Desi, Mamat berjalan menghampiri Ari dan Imam yang baru saja selesai memasang tenda. Ri, jangan terlalu pinggir tendanya, bahaya itu, sebelahnya jurang loh. Mendingan di sebelah sini aja, di dekat tenda Desi, ujar Mamat menyarankan. Ah, tanggung Ri, lagian cuma tenda doang, banyak aturan banget sih Mat. Udahlah, capek kita, pengen cepat istirahat, sahut Imam yang nampak malas untuk membongkar tendanya lagi. Bukan gitu Mam, kita tetap harus waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Apalagi langit terlihat terus semakin mendung, takutnya akan turun hujan lagi, ujar Mamat merasa harus mengingatkan Imam yang masih susah diingatkan. Wah, sok tahu lu Mat, udahlah, jangan kebanyakan meramal. Udah tahu ini tuh malam hari ya pasti gelap lah. Dada aja, timpal Imam mencibir. Susah dibilanginya ya. Ya udahlah, gumam Mamat. Dia cuma menggelengkan kepala sambil berlalu. Mamat mulai sadar jika Imam memang benar-benar keras kepala, dan itu sangat membahayakan dia dan yang lainnya. Wajar saja jika Atang sejak awal sangat tidak menyukainya. Setengah jam kemudian, mereka sudah selesai mempersiapkan perkemahannya, dan sekarang mereka sudah terlihat mulai bersih-bersih dan berganti pakaian. Imam dan Ari mulai terlihat menyiapkan perapian, dan Desi pun nampak mulai mengeluarkan beberapa peralatan memasak. Sementara Mamat masih melakukan sholat tidak jauh dari tenda. Beberapa saat kemudian, akhirnya malam itu mereka berkumpul di depan tenda, menikmati hangatnya api unggun sambil menikmati makan malam.
Mereka terlihat begitu lahap menyantap menu makan malam yang disajikan oleh Desi. Mungkin karena memang perjalanan tadi sangat menguras tenaga mereka. Malam itu mereka nampak bersukacita setelah berjuang mati-matian melewati berbagai rintangan yang menguras tenaga dan sangat melelahkan. Seiring berjalannya waktu yang mereka habiskan di depan tenda, perlahan malam terus semakin sunyi. Namun langit nampak sangat mendung. Beberapa gumpalan awan hitam saling beriringan tertiup angin. Nampak jelas terlihat saat kilatan petir yang sesekali memancarkan cahayanya. Pertanda buruk, gumam Mamat seraya melihat ke segala arah yang nampak mulai memutih oleh kabut. Mamat yang sudah mulai curiga dengan keadaan itu langsung menghampiri Ari, lalu mengajaknya berjalan menjauh dari Imam dan Desi. Dia membujuknya untuk segera pergi meninggalkan puncak. "Ri, sebaiknya kita turun sekarang. Ini sudah tidak main-main, Ri. Aku tahu betul situasi di gunung ini," bisik Mamat memberitahu saudaranya. "Emangnya kenapa, Mat?" tanya Ari dengan serius. "Sebentar lagi badai akan segera datang. Lihat langit di sini, semuanya hitam menggumpal," ujar Mamat sambil menunjuk ke arah langit yang nampak gelap. "Ya udah, aku bilang dulu ke Imam dan Desi ya," ujar Ari sambil pergi meninggalkan Mamat. Angin terasa mulai berhembus cukup kencang, dan awan hitam itu pun nampak semakin menyebar. Perlahan, kabut asap yang tebal mulai nampak menutupi seluruh hutan, hingga cahaya petir pun semakin terlihat samar. Perlahan-lahan, hembusan angin bertiup semakin kencang, membawa butiran kabut yang terasa sangat dingin mereka rasakan. Tenda pun terlihat mulai berguncang. Seluruh permukaannya nampak basah dengan kabut yang semakin tebal. Kemudian Mamat kembali dengan serius memperhatikan keadaan. Dia benar-benar merasa yakin jika badai kabut telah dimulai. Dia berjalan-jalan mencari celah yang mungkin lebih aman, berjaga-jaga jika nanti mereka tetap tidak mau pergi meninggalkan puncak. Sementara Imam dan Desi, mereka nampak sedang berbincang sambil menikmati cemilan di depan tenda. Mereka duduk di atas matras yang digelarnya di atas tanah. Tiba-tiba Ari datang menghampiri. "Ada apa lagi? Lu jangan terlalu mendengarkan Mamat, Deri," celetuk Imam yang sudah curiga karena baru saja Ari berbincang dengan Mamat. "Mamat cuma bilang akan segera turun badai. Dia mengajak kita untuk segera turun sedikit ke perbukitan," ujar Ari menyampaikan. "Aduh, kok lu percaya aja sih, Ri? Meskipun dia saudara lu, tapi kan ini pendakian kita. Dia itu hanya ikut aja. Harusnya justru dia yang mendengarkan kita. Lagi pula kitalah yang lebih berpengalaman dalam mendaki gunung. Kecuali sedang berburu, mungkin dialah ahlinya," sahut Imam yang nampak sama sekali tidak percaya dengan apa yang disampaikan Mamat pada Ari. Akhirnya Ari pun tidak dapat memaksanya lagi. Desi pun hanya diam, tidak ikut berbicara. Dia sudah nampak lelah dan capek. Malah sepertinya dia terlihat kurang menyimak pembicaraan kedua temannya. Mamat yang mendengar jawaban Imam nampak menggelengkan kepala. Dia benar-benar dibuat bingung dan bimbang. Di sisi lain, dia bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Tetapi di sisi lain, dia kesulitan mengendalikan Imam yang selalu merasa lebih tahu dan hebat. Sempat tersirat di pikirannya, Mamat akan meninggalkan Imam sendirian jika dia tetap tidak mau turun. Namun dia tidak dapat memaksa Ari dan Desi. Dia mengerti dengan posisinya sebagai sahabat dekat Imam. Suasana malam nampak semakin gelap dan dingin. Langit pun sudah tidak nampak lagi dari pandangan. Hutan di sekeliling mereka tertutupi kabut tebal yang memutih bagai salju. Angin yang berhembus kencang menambah suasana dingin di puncak gunung semakin mencekam. Sementara itu, Mamat terlihat mondar-mandir sambil memandang jauh ke puncak Manik II. Namun, pandangannya samar terhalang kabut yang perlahan semakin tebal. Dia nampak mencemaskan badai akan segera datang dengan tiba-tiba. Dia khawatir dengan nasib mereka yang tetap tidak mau pergi dan mendengarkan apa yang disampaikannya. "Gua tidur duluan ya, capek banget,"
Ujar Desi bangkit dari duduknya dan pergi masuk ke tenda. Iya, gue juga sama. Sepertinya perlu istirahat. Capek banget gue. Ujar Imam mulai berbenah untuk masuk ke dalam tendanya. Mat, sini. Ngapain lu diem di situ? Istirahat dulu lah. Tenang aja Mat, badainya diundur besok katanya. Panggil Imam yang diakhiri sebuah cemoohan. Iya, gampang Mam, kalian duluan aja. Saud Mamat terlihat malas menjawabnya. Mamat tidak habis pikir dengan mereka bertiga. Kenapa tidak merasa ketakutan dengan suasana seperti itu? Mat, aku tidur duluan ya, ujar Ari yang terlihat sudah mengantuk berat. Iya Ri, silakan, sahut Mamat. Dia terlihat semakin cemas saat ketiga temannya malah pergi tidur. Sepertinya mereka memang tidak terlalu percaya dengan ucapannya. Dia khawatir badai akan datang di saat mereka tertidur, sehingga Mama tetap berusaha untuk terjaga. Aduh, malah pada tidur lagi. Kumaha ya? Ujar Mamat seraya menggelengkan kepalanya. Mamat mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan seandainya badai terjadi. Dia nampak melihat-lihat ke berbagai arah, mencari tempat perlindungan yang aman jika badai benar-benar datang menerjang. Sejak awal, aku udah mengira jika kondisi gunung sedang tidak baik-baik aja. Kenapa aku malah kalah dengan Imam? Padahal bisa aja kan aku keras sama mereka. Gumam Mamat merasa menyesal. Kenapa dia tidak bersikeras melarang mereka melanjutkan perjalanan? Ya udahlah. Sekarang tinggal bagaimana cara menghadapinya. Semua udah terlanjur. Gumamnya lagi sambil kembali berjalan mengitari area puncak. Dia berjalan ke arah timur melewati tenda. Lalu Mamat berhenti di dekat tugu puncak Manik. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, terdapat sebuah bangunan gubuk yang lumayan cukup besar. Biasanya gubuk itu sering dipakai oleh para peziarah untuk bermalam. Mamat tidak merasa heran dengan apa yang dilihatnya. Dia sudah sering melihat dan mengunjungi tempat itu. Di sana memang terdapat makom petilasan Mbah Gunung Salak, tepat berada di depan gubuk tersebut. Mungkin di dalam lebih aman, ujar Mamat merasa mendapatkan ide sambil berjalan menuju gubuk tersebut. Setibanya di sana, Mamat mulai memeriksa kondisi gubuk itu dari luar. Dengan menggunakan senter di kepalanya, dia mulai berkeliling mengitarinya. Beberapa saat kemudian, dia terlihat berjalan menghampiri pintu gubuk tersebut yang nampak terbuka, lalu perlahan berjalan masuk ke dalamnya. Assalamualaikum, ucapnya pelan sambil melihat ke dalam. Asep terlihat kaget. Seketika bulu kuduknya berdiri, membuat pundaknya terasa sangat berat. Astagfirullah, ucapnya terperanjat. Mamat melihat sosok perempuan yang tadi sempat membuat takut dia dan teman-temannya. Sosok itu terlihat sedang duduk bersandar di dalam gubuk. Dia nampak sedang menunduk seraya mengelus-elus anak gadisnya yang tengah tertidur di pangkuannya. Mamat berniat kembali keluar dari dalam gubuk tersebut karena khawatir akan mengganggu makhluk itu. Dengan jantung yang berdegup kencang, dia perlahan mundur menjauh. Namun, ketika dia berjalan mundur beberapa langkah, tiba-tiba sosok itu menolehkan mukanya. Sontak saja hal itu membuat Mamat terperanjat ketakutan. Jantungnya serasa mau copot. Wajah perempuan tersebut menampakkan penuh kesedihan. Kedua matanya terlihat sembab, seperti sedang menangisi sesuatu. Astagfirullah, 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 ucap Mamat pelan dan terus-menerus mengulangnya. Meskipun sosok perempuan itu tidak terlihat menyeramkan, namun tetap saja dia akan membuat siapapun bergidik. Karena tidak tahu asal-usulnya, apalagi dia sedang berada di hutan yang jauh dari keramaian. Mamat yang terlihat sudah berada di luar gubuk, dia segera bergegas menjauh dari gubuk dengan rasa ketakutan. Kemudian lari kocar-kacir menuju perkemahan. Dia berlari pontang-panting, seperti sedang dikejar sesuatu. Ari yang mendengar langkah kaki yang tengah berlari mendekat, dia segera keluar dari dalam tenda dengan cepat dan mendapati saudaranya terlihat melesat menuju ke arahnya. Kenapa, Mat? Tanya Ari nampak cemas.
Gak apa-apa, Ri, saut Mamat sambil menahan nafasnya yang tersengal. Terus kenapa berlari? Tanya Ari lagi penasaran. Mungkin halusinasi aja, Ri, jawab Mamat menyembunyikan perasaannya. Oh, ujar Ari. Dia terdiam, tidak banyak bertanya lagi. Meskipun di benaknya dia masih penasaran dengan apa yang dialami oleh Mamat. Kemudian Mamat segera masuk ke dalam tenda. Dia nampak tidak mau menceritakan apa yang baru saja dia alami. Dengan perasaan yang masih ketakutan, Mamat mulai kembali berpikir dan berusaha menyimpulkan apa maksud dari sosok yang berkali-kali menampakkan diri itu. Belum juga selesai Mamat dengan rasa ketakutannya, beberapa menit kemudian, tiba-tiba badai datang secara mendadak, menerjang semua yang ada di hadapannya. Angin bertiup begitu kencang, membawa dedaunan dan merobohkan pepohonan. Bahkan tenda mereka pun terasa berguncang dengan hebat. Ari dan Mamat terlihat langsung panik bukan kepalang. Mereka berdua terperanjat kaget sekaligus ketakutan. Dengan langkah yang tidak tentu arah, Mamat langsung pergi keluar untuk membangunkan Desi. Sementara Ari dengan kasar membangunkan Imam secara paksa. "Badai, Mam, bangun cepat!" teriak Ari sembari menggoyang-goyangkan pundak Imam berkali-kali. Imam yang baru saja bangun, dia nampak masih belum sadar dengan situasi yang terjadi. Dengan santainya dia mengucek kedua mata sambil bangkit dan duduk di dalam tenda. "Cepetan keluar, Mam, badai!" teriak Ari yang terlihat sibuk menggendong tasnya. Imam yang mulai sadar dengan apa yang terjadi, dia pun segera bergegas mengenakan sepatunya. Tanpa membuang waktu lagi, setelah menggendong ranselnya, dia segera pergi keluar tenda, berlari di tengah terjangan badai kabut yang gelap memutih. "Cepat, Ri!" teriak Imam sambil berlari menuruni bukit, meninggalkan Ari yang masih di dalam tenda. Tidak lama berselang, Ari pun langsung segera mengikuti Imam yang sudah pergi menuruni bukit. Dia berlari dengan badan membungkuk di tengah terjangan badai kabut yang terlihat mencekam. Sementara itu, Mamat berusaha membangunkan Desi dan segera menggendong tasnya keluar tenda. "Badai, Des, cepat pergi!" teriak Mamat lagi terlihat begitu panik. Dengan perasaan berkecamuk, Mamat menarik paksa tangan Desi yang baru terbangun. Dia membawanya pergi berlari menuruni bukit. Desi nampak kaget, namun dia segera sadar bahwa mereka sedang dalam keadaan yang berbahaya. Mereka berdua berlari sambil membungkukkan badan di tengah terjangan angin yang bertiup kencang. Tidak lama berselang, tenda mereka pun terbang terseret angin dan jatuh ke dasar jurang. Ari dan Imam berlindung di dekat sebuah pohon besar di lereng puncak. Mereka berdua bertahan dari gusuran angin yang menerjang tubuhnya. Dengan perasaan yang carut-marut, keduanya berpegangan erat pada akar, menunggu Mamat dan Desi yang belum juga turun. "Kemana tuh bocah? Lama banget. Bahaya ini," ucap Imam. Dia nampak kesal menunggu keduanya sambil celingukan melihat ke atas. Tubuh mereka nampak bergetar menggigil kedinginan. Sekujur tubuhnya basah karena diterpa kabut yang tebal dan lembab. Sementara itu, badai belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Tidak lama kemudian, Mamat dan Desi pun muncul dari atas. Perlahan mereka turun dengan sangat hati-hati, meniti jalanan menurun yang licin dan penuh akar. "Hati-hati, Mat!" teriak Ari yang khawatir. Sementara itu, Imam yang sudah terlihat sangat ketakutan segera pergi melanjutkan perjalanan. Mereka akan segera turun hingga sampai di titik yang lebih aman. "Ayo, kita segera pergi," ujar Imam seraya berjalan perlahan melintasi jalan yang terjal. Ari dan Imam terlihat berjalan tertatih di lereng gunung tersebut. Badannya sesekali terlihat hampir terapung, terbawa hembusan angin yang begitu kencang. "Ayo cepat!" teriak Imam pada Mamat dan Desi. Dia terlihat sangat panik di tengah kondisi yang mencekam itu. "Hati-hati, jangan panik, jalannya berbahaya," teriak Mamat yang khawatir terhadap mereka. Karena dalam keadaan panik, bisa saja mereka kehilangan konsentrasi. Mereka terus melanjutkan perjalanan di tengah badai kabut yang semakin dahsyat. Sesekali mereka nampak berhenti berjalan ketika angin bertiup lebih kencang menerjang tubuh mereka.
Waktu terus berjalan. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Namun mereka belum juga melihat pertanda badai akan berakhir. Mereka terlihat sudah sangat merasa tersiksa. Apalagi Desi yang nampak mulai kembali menggigil kedinginan. Mamat yang melihat kondisi temannya itu kembali khawatir. Pasalnya, beberapa jam yang lalu, Desi baru saja terkena gejala hipotermia. Dia takut hal itu akan kembali terulang. Apalagi, mereka kini sudah tidak punya tenda untuk bermalam dengan nyaman. "Cepat, Mam, Desi sudah kedinginan," kata Mamat menyuruh Imam untuk berjalan lebih cepat, karena dia tidak mau salah satu dari mereka ada yang celaka. "Sabar dong, Mat. Udah tahu jalannya susah. Licin bego," saut Imam yang nampak marah, seraya menatap Mamat dengan sorot mata yang tajam. "Astagfirullah," gumam Mamat seraya menggelengkan kepalanya. Mamat seketika terdiam tidak menimpalinya. Dia benar-benar dibuat bingung dengan sikap Imam. Dan dia juga merasa heran kepada Ari dan Desi yang betah berteman dengan orang seperti Imam, yang menurutnya benar-benar arogan dan tidak punya rasa setia kawan. Sementara Imam nampak kesulitan melangkahkan kakinya mencari pijakan yang aman. Mereka nampak berjalan dengan sangat hati-hati, karena jalan tidak terlihat dengan jelas di tengah badai kabut dan angin yang bertiup kencang. Selangkah demi selangkah, perlahan perjalanan mereka kini sudah memasuki ruas jalan yang paling menegangkan. Mereka kembali harus melewati pinggiran tebing. Untung saja mereka tidak melepas tali yang diikat Imam sewaktu naik ke puncak tadi. Imam yang berjalan lebih dulu sudah mulai berpegangan pada tali tersebut. Kemudian disusul Mamat dan Desi di belakangnya. Sementara Ari berjalan paling belakang. Dia dan Mamat mengapit Desi yang kondisi badannya semakin lemah. Mereka berempat nampak kesulitan berjalan di tengah gelapnya kabut yang tertiup angin dengan kencang menghantam tubuh mereka. Belum lagi mereka harus berjalan berpegangan pada tali yang sesekali nampak bergerak-gerak karena pohon yang menjadi penahannya ikut berguncang hebat diterpa oleh angin. Seketika angin tiba-tiba bertiup lebih kencang lagi. Beberapa dahan pohon terlihat berterbangan, patah karena tidak dapat menahan kekuatan angin yang begitu kencang. Lalu beberapa saat kemudian, banyak pepohonan roboh tidak jauh dari mereka. Sontak saja mereka dibuat panik luar biasa. Saat mereka berusaha dengan sekuat tenaga melewati jalan itu, dengan penuh rasa ketakutan, tiba-tiba pohon yang menjadi penahan tali itu roboh, tercabut bersama akar-akarnya. Mereka menjerit histeris karena terbanting ke dinding tebing. Dalam keadaan yang mencekam, jantung mereka terasa hampir berhenti berdetak, dan nafas pun terdengar begitu cepat. Tangan mereka berpegangan kuat pada tali tersebut. Kakinya meraba dinding tebing untuk mencari pijakan. Tali tersebut nampak menegang karena menahan beban yang sangat berat. Untung saja ikatan pada pohon itu lepas, sehingga tali yang mereka pegang tidak putus, dan mereka tidak terbawa jatuh ke dasar jurang bersama pohon tersebut. Namun tetap saja keadaan mereka sangat menegangkan. Bagaimana tidak, sekarang kaki Imam tengah terjepit oleh tali sehingga kesulitan bergerak. Demikian juga dengan ketiga temannya. Mereka berusaha mencari pijakan untuk bisa merangsek naik perlahan. "Bagaimana ini, Mat?" tanya Desi dengan wajah pucat hampir menangis. "Tahan dulu, bergerak bergantian aja." Mamat terlihat ikut tegang. Dia pun tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka nampak kebingungan. Di sisi lain, mereka harus berusaha naik ke atas. Namun pegangan mereka hanya mengandalkan tali tersebut. Tapi jika mereka melakukannya, itu jelas akan semakin menyakiti Imam. Sementara itu, Imam terlihat meringis menahan sakit yang tidak tertahankan. Kakinya sulit terlepas dari himpitan tali itu, karena di bawahnya terbebani oleh ketiga temannya. "Tolong, kaki gua hampir patah ini!" Dia mengerang menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Sementara ketiga temannya harus tetap bergerak mencari pijakan untuk menyelamatkan diri. "Tahan, Mam, kita harus tenang," ujar Ari berteriak dari bawah. "Jangan banyak ngomong, cepetan, kaki gua hampir patah ini. Aduh," bentak Imam sambil berusaha menahan tali yang menjepit kakinya. Mamat,
Ari dan Desi terlihat tambah panik. Mereka nampak mulai pasrah dengan keadaan. Di benak mereka sangat berharap pertolongan Tuhan akan datang, karena itulah satu-satunya yang dapat menolong mereka. Imam terus mengerang saat tali bergerak. Dia merasa kakinya hampir patah karena tekanan tali yang menghimpit pada kakinya. Karena sudah merasa buntu, Imam yang merasa dirinya dirugikan oleh ketiga temannya, dia terlihat mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Dan dengan nekatnya, dia memotong tali tersebut, sehingga tali itu pun putus seketika. Ketiga temannya menjerit seketika. Tubuh mereka bergelimpangan membentur tanah dinding tebing. Tubuhnya melayang tanpa terkendali. Dan seketika, benak mereka pun berpikir jika inilah akhir hidup mereka. Tubuh ketiganya pun terjatuh ke bawah jurang. Sementara itu, Imam yang merasa dirinya sudah terbebas dari masalah, pergi bergegas melanjutkan perjalanannya. Dia terlihat berjalan sedikit pincang karena satu kakinya terasa kebas, tidak berasa apa-apa lagi. Dengan perlahan dia terus menyusuri tebing. Tangannya berpegang dengan sangat kuat menggelayut di tali yang tersisa, hingga akhirnya dia pun sampai di ujung jalan. Dan dia terlihat merebahkan tubuh sambil memegangi kakinya. Dia mengerang saat jemarinya meremas kaki yang menjadi tumpuan tali tersebut. Dia nampak melipat celananya untuk memeriksa kakinya. "Asuh, teman-teman bego!" erangnya lagi. Kakinya nampak membiru karena himpitan tali tersebut. "Kenapa nggak dari awal gua putus talinya? Mungkin kaki gua nggak akan seperti ini," gumamnya terlihat meringis. Imam yang sudah merasa kondisinya sedikit lebih baik, alih-alih merasa menyesal sudah mencelakakan teman-temannya, tapi dia malah menyesal tidak melakukannya dari awal. Baiklah, sampai di sini dulu cerita pendakian ke Gunung Salak yang akan dilakukan oleh Ari, saudara, serta teman-temannya. Kita akan lanjutkan ceritanya di episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Saya Tama harus pamit, jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa tuliskan komen ya, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.